Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah perdagangan dan jual beli. Dan pembahasan tentang masalah jual beli fadlul ma', air yang bersisa. Ya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i fadlul ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan air yang merupakan kelebihan dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita terhadap air sudah tercukupi, kemudian masih tersisa dan orang membutuhkan. Maka Nabi SAW melarang kita menjual air semacam ini kepada orang yang membutuhkan air, padahal kita sudah tidak lagi membutuhkannya karena kebutuhan air kita sudah tercukupi. Maka hadis ini dipahami oleh banyak para ulama hadis, ya, dipahami maknanya adalah umum. Maknanya adalah umum. Maka kalau maknanya umum termasuk air di sumur rumah kita. Baik air itu air sumur di rumah ataupun air sumur di ladang. Ketika kebutuhan air kita sudah terpenuhi, terus ada orang yang membutuhkan, boleh jadi untuk minum orang tersebut, boleh jadi untuk ngasih minum ternaknya, boleh jadi ngasih minum atau kemudian memberikan pengairan untuk tanamannya. Maka kalau kita pahami secara umum sebagaimana di sini katakan ini adalah pemahaman para ulama hadis, maka tidak boleh kita mengambil keuntungan dari air tersebut. Misalnya terjadi kekeringan, ya, semua tetangga airnya habis, sumurnya kering, sumur di tempat kita masih banyak airnya, kita sudah nimba air dan tercukupi kebutuhannya, ada tetangga yang mau datang minta air, maka terlarang, kita tidak boleh, kita tidak mau memberikan air kecuali supaya tetangga tersebut bayar satu ember 1.000 misalnya. Maka ini adalah jual beli fadlul ma', air yang bersisa, air yang lebih dari sisa, yang bersisa dari kebutuhan kita yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama tidaklah mengkecualikan larangan tentang masalah jual beli air yang sisa dari kebutuhan ini, kecuali air yang sudah kita pisahkan sehingga ada dalam wadah milik kita, maka diperbolehkan untuk dijual. Maka pengecualian dalam masalah jual beli air yang bersisa adalah jika kita sudah melakukan upaya tertentu berkaitan dengan air tersebut. Kita sudah nimba dan kita masukkan ke ember, ya, ada orang yang pingin dengan air yang sudah ada di ember. Wah. Atau kita ngambil air dari tempat yang jauh, berulang kali sehingga sudah tercukupi kebutuhan kita masih punya tandon air, dan datang orang menginginkan air yang kita tandon. Maka dalam kondisi semacam ini diperbolehkan untuk kita jual. Air tersebut sudah tidak lagi di tempatnya yang asli, sudah tidak lagi di sumur, di sungai, namun sudah kita pindah, sudah kita letakkan dalam wadah milik kita, dan kita tandonkan. Nah, kalau ada orang yang berminat, maka boleh kita jual satu ember 5.000. Ngambilnya dari sungai jauh, dan ngos-ngosan. Kalau Anda nggak mau ke sana, maunya ke sini, ya, silahkan, namun satu ember 5.000.
Jadi kita telah melakukan upaya berkaitan dengan air yang air tersebut, maka ini dibolehkan. Nah, sehingga bolehkah jual beli air kemasan, aquaria atau yang lainnya? Jawabannya berdasarkan pengecualian tadi, maka hukumnya boleh. Maka tidak termasuk dalam larangan yang ada dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim tentang larangan jual beli fadlul ma', air yang sisa di luar kebutuhan kita. Dalil dikecualikannya hal tadi, dalilnya apa? Dalilnya adalah kias atau analog dengan bolehnya memperjualbelikan kayu bakar, memperjualbelikan kayu yang kering jika kayu tersebut sudah kita pindah dari tempatnya yang asli, yaitu di hutan milik umum. Misalnya di kampung ini masih ada lahan milik umum, hutan milik negara, orang boleh masuk ngambil kayu, namun kayu bakar itu dipersilahkan misalnya. Maka siapa saja yang ngambil, silahkan ngambil kayu bakar. Siapa saja yang ngambil ini milik umum, siapa saja boleh memanfaatkannya. Nah, setelah kita kumpulkan, kemudian kita ikat, kita bawa sampai rumah, ada orang yang ingin membelinya, maka jawabannya kita boleh kita jual. Dan dalam masalah ini ada hadis khusus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sungguh jika salah satu di antara kalian bawa tali kemudian pergi ke hutan dan dia pulang-pulang membawa satu ikat kayu bakar, lalu dia jual, dengan dia jual dia bisa menjaga wajahnya sehingga tidak harus ngemis-ngemis minta-minta orang, maka itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada dia ngemis-ngemis minta-minta sampai orang yang boleh jadi diberi dan boleh jadi tidak diberi. Ya, maka ini dalil khusus membahas tentang bolehnya menjual kayu bakar. Ya, kayu bakar yang semula milik umum, setelah kita pindah ke tempat kita dan kita melakukan upaya tertentu berkaitan dengan kayu tersebut, kita boleh menjualnya. Maka dikiaskan, disamakan dengan masalah jual beli kayu bakar yang ada dalilnya secara khusus, dikiaskan dengan hal itu jual beli kelebihan air atau air yang berlebih, air yang bersisa manakala telah kita pindah ke tempat kita, telah kita pindah ke dalam wadah yang kita miliki. Kemudian dijelaskan ini ada penjelasan yang lain yang benar, air itu dimiliki dengan adanya upaya. Air itu dimiliki dengan adanya kerja yang kita berikan terhadap air tersebut, tidak semata-mata dengan munculnya dan keluarnya air meskipun di tanah kita. Ya, maka jika seorang itu melakukan upaya berkaitan dengan masalah air, misalnya tadi nimba air kemudian memindahkannya ke wadah, maka setelah itu dia bisa, maka air itu menjadi miliknya. Setelah menjadi miliknya, maka dia boleh menjualnya. Sehingga maka air yang muncul di tanah milik seseorang semacam sumur atau mata air yang muncul di tanah milik seseorang, maka sumurnya itu adalah sumurnya, maka itu milik yang punya tanah. Akan tetapi air yang ada di dalam sumur itu ghairu mamlukin, itu tidak menjadi miliknya. Sumurnya itu berarti apa ya? Fisik sumurnya ya, ada
bangunannya, ada ini, fisik sumurnya itu milik yang punya tanah. Adapun airnya, wa amal ma'alladzi fiha ghairu mamlukin. Adapun airnya itu tidak dimiliki oleh si pemilik tanah. Ya, maka yang namanya fadlul ma, maka yang namanya sisa air itu terlarang, atau air yang bersih dan berlebih itu dilarang untuk dijual dan wajib diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Kemudian ada pertanyaan tentang masalah jual beli yang lain. Ada kasus tentang membeli seekor kuda. Ada seekor kuda yang saya beli dengan harta yang haram dicampur dengan harta yang halal. Apakah sah jual beli saya? Ada satu harta, semisal kuda. Kalau harta yang lain dicampur dengan kita beli, kita pembelinya pakai harta halal plus harta haram bercampur. Ini ada duit bunga bank ditambah duit hasil jual warisan untuk beli satu harta tertentu. Maka jawabannya, adapun kuda yang Anda beli dengan harta yang haram bercampur dengan harta yang halal, jika Anda membelinya dengan harta tersebut yang memang jelas harta yang haram bercampur dengan halal, maka jual beli yang Anda lakukan adalah jual beli yang tidak sah. Namun jika Anda menjualnya atau jika Anda membelinya dan membelinya misalnya kalau yang dianggap tidak sah tadi, kudamu ini tak beli dengan duitku ini, dan ini adalah duit bercampur halal dan haram. Komputermu itu tak beli dengan duitku ini. Jika transaksinya bentuknya semacam ini, komputermu itu tak beli dengan duitku yang ini. Ini adalah duit halal dan haram. Maka tadi disampaikan, maka ada ulama yang menjelaskan ini adalah jual beli yang tidak sah. Lain halnya jika jual belinya transaksinya bentuknya berbeda. Kalau transaksinya bentuknya beda, bentuknya lain, saya beli komputermu itu, saya beli dengan harga sekian, saya beli dengan harga sekian, dan itu saya beli dengan harta saya sekian, dan itu tidak cash. Setelah itu baru dibayari pakai harta yang bercampur halal dan haram. Jadi kalau barternya itu barter secara pasti, ini komputer dengan duit yang ini dan duit yang ini itu adalah harta haram dan halal, maka ini tidak halal. Maka benda tadi jadinya tidak halal. Tapi jika saya beli bendamu tersebut, komputermu tersebut dengan uang saya senilai sekian, kemudian besoknya baru dibayari, besoknya baru dibayarkan, maka di sini hukumnya lain. Maka jika cara membelinya adalah cara yang kedua yang saya ceritakan tadi, sohal bay, maka transaksi, maka akad sah, akadnya akad sah, wa alaihi ismul haram. Akan tapi si pembeli itu terkena dosa, yaitu dosa memanfaatkan barang yang haram untuk kepentingan dirinya. Jika jual belinya adalah semacam ini, maka tidak disyaratkan setelah terjadi transaksi saya langsung menerima uang, dan tidak disyaratkan barang saya serahkan pada saat transaksi. Maka uang untuk beli barang tadi, barang komputer yang saya jual tadi, boleh dalam bentuk terutang.
sebagaimana boleh jika cash saat transaksi disepakati. Kemudian yang kedua adalah jual beli dengan kriteria, namun ya barangnya bukan barang tertentu. Maka yang saya jual adalah kriterianya. Kalau tadi yang saya jual itu barangnya, ya kriteria saya sampaikan. Kalau ini yang saya jual kriterianya, saya bisa mendatangkan barang bentuknya kayak gini. Maukah Anda membelinya? Saya jual beli yang kedua itu adalah yang dijual itu kriterianya, bukan barang. Kalau jual beli yang pertama itu barang, kriterianya saya sampaikan. Kalau ini yang saya jual kriterianya, saya nggak jual barang tertentu, bukan barang A, barang B, saya jual kriteria. Kalimatnya kurang lebih, saya bisa datangkan barang dengan kriteria begini. Kalau Anda mau berminat, ya, saya bisa datangkan. Maka yang saya jual adalah kriteria. Maka kalau yang dijual itu kriteria, maka boleh jadi ya, di rumah saya belum ada barangnya, ya, karena yang saya jual kriteria. Yang saya jual itu kriteria. Yang saya jual gambar. Yang saya jual itu gambar. Ini loh, saya punya gambar barang kayak gini. Kualifikasinya gini-gini, dengan jual beli salah. Ini yang disebut dengan baik salah, jual beli salah. Maka yang namanya jual beli salah ya, itu orang tuh jual gambar, orang jual kualifikasi, namun harus cash di depan. Oke, itu jual beli mausuf, itu namanya baik mausuf, jual beli dengan kriteria, dengan bantuan kriteria, dengan bantuan gambar. Maka boleh jadi barangnya itu sudah tertentu yang dimaksudkan oleh si penjual. Dia memaksudkan barang tertentu yang sudah dia miliki, yang sudah ada di tempatnya. Maka tadi ketentuannya semacam itu tadi, yaitu boleh uangnya itu tertunda ya, alias besok-besok, ataupun uangnya sekarang. Karena yang dia jual itu barang, namun dengan bantuan, dia jual barang yang ada di gudang, namun dia tawarkan kepada konsumen dengan bantuan gambar dan kualifikasi. Tapi kalau jual beli yang kedua, itu yang dia jual gambar. Ini bisa punya gambar barang seperti ini. Maka itu uangnya harus sekarang. Uangnya harus sekarang. Jadi yang disebut dengan jual beli salah. Kemudian ada pertanyaan, ada seorang yang menjual unta dengan syarat transaksi dilakukan, saya beli unta Anda dengan syarat unta dibawa ke rumah saya. Maka bolehkah jual beli bersyarat? Saya beli unta Anda dengan syarat, tolong Anda antar unta tersebut ke rumah saya. Ini namanya jual beli bersyarat. Dan jika di tengah jalan rusak, tanggungan siapa? Jawabannya, jual beli semacam itu tadi dengan bersyarat agar dipindahkan ke tempat tertentu, syaratnya sah dan jual belinya sah. Syaratnya sah dan jual belinya sah. Balikan ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada seorang sahabat namanya Jabir, punya unta, untanya dibeli Nabi. Maka Jabir mengatakan, saya jual unta kepada wahai Nabi dengan syarat tak tunggangi dulu sampai rumah. Tak tunggangi dulu sampai rumah. Maka Nabi sepakat. Maka ini jual beli yang sah. Nah, bagaimanakah kalau terjadi kerusakan sebelum sampai di tempat
yang dituju. Saya beli komputer Anda, namun dengan syarat diantar ke rumah. Tak beli, mau diantar ke rumah. Tengah jalan kecelakaan, komputernya pecah. Maka jawabannya, maka itu tanggungan siapa? Jawabannya, barang tersebut menjadi, dalam kasus semacam ini menjadi tanggung jawab penjual. Jadi tanggung jawab penjual. Maka penjual punya tanggung jawab untuk ganti dengan yang semisal. Dan bukan jadi tanggung jawab pembeli, karena pembeli dalam kondisi ini serah terimanya belum sempurna. Belum terjadi serah terima yang sempurna dalam kasus ini.